Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Iya, Ibu Eli. saya mau minta waktunya untuk Ibu bisa saya wawancarai terkait dengan tugas PPG saya yang mengenai tentang model dan media pembelajaran yang inovatif, yang di mana Ibu kan sebagai guru penggerak, model dan media pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan untuk membuat siswa di dalam kelas bisa lebih aktif dan kreatif. Terima kasih, Bu. Oke, baiklah. Ini kita berbagi pengalaman aja ya, berbagi praktik baiklah ya. Iya, Bu. Bahwa kita kan sekarang ini mengenal bahwa tidak lagi berpusat pada guru, tetapi pembelajarannya harusnya berpusat pada siswa. Yang biasa saya lakukan, kalau misal tergantung apanya sih materinya. Setiap materi akan saya bedakan gitu. Ketika tentang kalau saya kan agama misalnya, kalau tentang sejarah maka misalnya saya pakai project based learning misalnya kan. Misalnya saya suruh anak-anak untuk membuat satu project tentang sejarah Islam, mengambil video-video pendek tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia, gitu-gitu. Tapi berbeda lagi kalau misalnya materinya berbeda, misalnya kayak materi apabila materinya kayak Al-Quran gitu ya. Kalau materi tentang Al-Quran, maka pakai saya biasanya menggunakan media kayak kertas origami gitu kan, origami yang sudah saya buatkan tajwid misalnya, mencocokkan mix and match gitu tajwid dari ayat-ayat yang sudah saya tampilkan. Kemudian kita belajar sudah sama-sama, jadi anak-anak itu secara berkelompok saya buat untuk mencocokkan antara tajwid yang ini, ayat ini, tajwidnya, hukum tajwidnya apa, gitu-gitu. Jadi setiap kelompok biasanya saya bagi menjadi anak-anak yang setiap kelompok itu ada yang memang tingkat mahir dalam penguasaan Al-Quran, ada yang tingkat sedang, dan ada yang nggak bisa. Itu biasanya saya gabungkan. Jadi mereka menjadi tutor sebaya juga gitu. Ketika kawannya belum bisa, jadi mereka bisa saling berbagi, saling mengajarin gitu. Yang ini belum pas gitu kan. Jadi semuanya menguasai akhirnya. Kemudian kadang-kadang saya menggunakan marketplace activity gitu kan. Setiap kelompok anak misalnya kan diberikan beberapa kelompok, kemudian semua anak itu berbelanja seperti berbelanja market gitu kan. Dari kelompok yang satu bergerak, yang satu menjaga standnya gitu kan, yang hanya beberapa anak misalnya setiap kelompok itu punya satu stand dan satu yang menjaga. Kemudian kelompok lain bertanya, mereka yang misalnya satu kelompok itu 5, yang satu menjaga, yang 4 ini berkeliling gitu. Saya buat berkeliling untuk bertanya kepada kelompok lain, kalau seperti ini bagaimana solusinya, bagaimana ininya, bagaimana apanya gitu kan. Kemudian yang ini itulah selanjutnya semuanya. Jadi anak-anak itu bergerak. Jadi dia nggak monoton duduk gitu. Kemudian ketika sudah ada sedikit kelelahan, misalnya kita sudah selesai pembelajaran, kita buatlah ada ice breathing gitu. Jadi ketika ada ice breathing itu sebenarnya menarik perhatian anak gitu. Ketika udah lelah mereka kan, udah capek, kita kasih ice breathingnya sedikit, bagian awal pun bisa, kemudian bagian akhir juga bisa. Kemudian saya juga kadang-kadang menggunakan teknik break
narik nafas apa melepaskan gitu-gitu kan. Jadi ketika anak-anak eh, masih di awal-awal pembelajaran, saya ajak anak-anak untuk, karena saya agama, maka saya ajak anak-anak untuk mengingat orang tua gitu kan. Saya suruh duduk semua, berdoa, kemudian saya mengingatkan kembali, ayo kita lihat, kita bayangkan orang tua kita ini sekarang di mana gitu-gitu. Saya ajak mereka mengenali, oh orang tua saya mungkin sedang di sini, mari kita doakan bersama gitu-gitu. Seperti Saya ajak refleksi anak-anak ya. untuk lebih menyayangi orang tua. Itu metode-metode yang selalu saya gunakan, sehingga mereka, anak-anak saya biasanya lebih mencintai orang tuanya. Jadi ketika belajarnya nggak main-main gitu. Itu biasanya teknik-teknik yang saya gunakan ketika di awal pembelajaran gitu. Kalau soal medianya kadang pakai video gitu kan. Ketika kita butuhkan video, ya kita pakai video gitu. Tapi kalau kita butuhkan kayak marketplace activity, kita butuh kertas origami, kita butuh kertas plano gitu. Itu ya gurunya juga agak berkorban sedikit lah untuk agar anak-anak itu lebih tertarik untuk belajar gitu. Kalau misalnya berbasis project, berarti tugas yang sekarang sudah dijelaskan di awal sekarang ini, baru kemudian anak-anak minggu depan penampilan gitu. Mereka yang akan menjelaskan tugas-tugas yang sudah mereka kerjakan. Misalnya kalau membuat video gitu kan, mereka akan tampilkan videonya, kemudian mereka akan presentasi gitu. Jadi dari awal kita sudah kasih tugas-tugas. Misalnya di akhir pembelajaran kita kasih buat tugas minggu depan, kira-kira misalnya suruh buat apa, kita buat presentasinya buat besok kayak gitu. Kelompok mana yang akan maju, nah mereka sudah mempersiapkan diri di mana foldernya mereka sudah siapkan, kemudian yang mempresentasikan sudah persiapan, dan yang menjawab juga sudah ada persiapannya gitu. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk aktif gitu, untuk berani untuk berbicara di depan kelas, karena kan yang kita butuhkan bukan hanya anak-anak yang bisa menghafal atau bisa menjawab secara tulisan, tetapi kita juga menginginkan anak-anak yang mampu berbicara di depan umum, mampu mengekspresikan apa yang ada di dalam pemikirannya. Menurut saya itu. Iya, berarti sudah menjurus kepada pembelajaran HOTS ya, Bu ya, supaya anak mampu menganalisis setiap permasalahan dan mampu memecahkan masalah ya, Bu ya. Oke, memang seperti itulah seharusnya kan. Kalau sudah ada masalah permasalahan, anak-anak kan, misalnya membuat video ini permasalahan yang harus kita hadapi ini begini. Jadi mereka sudah punya persiapan dan bisa mendiskusikan. Memang sebaiknya anak-anak itu dibuat berkelompok agar saling bisa berbagi kemampuan gitu, karena setiap kelompok kita kasih anak yang berbeda-beda kemampuannya, jadi saling mengisi gitu dia, jadi lengkap gitulah. Ya, berarti seperti tutor sebaya lah ya, Bu ya, modelnya ya, model pembelajarannya ya. Model tutor sebaya ini menurut saya sangat efektif gitu. Apalagi kalau misalnya di dalam pembelajaran agama, kan kadang-kadang ada anak yang memang dasar pendidikan agamanya sudah bagus dari rumah, pengajiannya sudah bagus, ada yang memang sama sekali masih belum gitu. Jadi atau yang masih belajar gitu. Jadi sangat membantu sekali ketika ada tutor sebaya ini. Oh iya. Jadi model-model pembelajaran yang paling inovatif yang Ibu rasakan selain tutor sebaya apalagi, Bu? Yang berkaitan dengan pembelajaran-pembelajaran yang bersifat HOTS. Ya. Kalau pakai discovery learning pun bisa mencari permasalahan yang ada di sekitar kita, kemudian menelusurin dan memecahkan permasalahan, itu bisa juga kita gunakan. Kemudian berbasis
project juga bisa, karena kita main sekolah penggerak juga. Jadi Iya. kalau project-project itu harus juga ditampilkan, karena anak-anak bisa mengerjakan proyeknya di luar kelas kita. Misalnya kalau tentang kalau materinya tentang misalnya ya tentang alam gitu, mencintai alam, kita bisa ajak anak-anak untuk misalnya ke tempat pembuangan sampah atau apa, untuk sekedar kita saling mencintai alam gitu. Bagaimana anak-anak bisa memahami alam itu tidak boleh dirusak dengan adanya sampah. Jadi anak dikenalkan dengan lingkungan yang sebenar-benarnya gitu. Baik Bu, banyak sekali model-model pembelajaran yang telah Ibu aplikasikan di kelas. Mudah-mudahan saya bisa hasil wawancara ini nantinya akan saya tuangkan dalam lembar kerja saya. Dan ini juga bermanfaat bagi saya, kita bisa berbagi pengalaman. Ya Bu ya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Saya mengganggu Ibu untuk hasil wawancara saya ini. Oke, terima kasih juga, saling berbagi kita ya. Oke, terima kasih Bu. Selamat malam Bu.